di sini ada energi kematian. Jadi sebenarnya keluarga dari Bapak Kadif Humas Irjen Ferdi Samba dan Ibu Putri itu masih mendapat perlindungan dari Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga mereka masih hidup. Karena sebenarnya targetnya itu kalau nggak bapak atau ibu. Tetapi yang saya lihat di sini ada tipu muslihat, dan di sini ada the devil, ada roh yang merasuki tubuh dari almarhum Joshua, sehingga terjadilah gelap mata, terjadilah ingin udah paksa, ingin memperkosa, tetapi akhirnya malah tembak menembak. Shalom sahabat KP yang diberkati Tuhan. Pembahasan kita masih tentang seputar Brigadir Joshua Huta Barat yang mati karena tertembak. Itu katanya. Nah, namun kasus ini masih terus didalami. Berbagai pihak telah terjun, termasuk Bapak Presiden Joko Widodo, kembali menegaskan kasus ini harus diusut sampai tuntas. Namun ada yang menggelitik saya, yaitu Mbak Rara. Cuplikan di awal tadi adalah rangkuman ya dari ramalan beliau terkait dengan kasus ini. Ya, saya simpulkan secara utuh sebenarnya beliau mengatakan bahwa ada orang yang benci kepada keluarga Irjen Ferdi Sambo sehingga mengirim santet ya atau banaspati, semacam kekuatan ilmu hitam untuk menyerang keluarga ini. Sasarannya kalau bukan Bapak Ferdi Sambo atau istrinya. Namun yang membuat saya lebih lucu lagi, serangan itu justru mengenai Brigadir Joshua Huta Barat, dan beliau kerasukan, gelap mata, sehingga melakukan pelecehan seksual dan terjadilah tembak menembak. Ya, itulah isi ramalan beliau. Ya, memang ini ramalan, kebenarannya tidak bisa dipegang 100%, tetapi menurut saya lucu sekali. Ya, semacam mendahului apa yang belum terbukti. Seperti itu. Nah, mungkin sahabat bertanya-tanya, apa itu santet? Apa itu ilmu hitam? Bisakah mengenai seseorang, dan orang seperti apa yang bisa kena santet? Nah, ada 3 jenis santet yang akan kita pelajari, tentunya melalui hambanya Evangelis Daud Tony. Setelah itu kita tanggapi. Ini dia. Santet tingkat dasar itu santet pakai benda-benda. Paku, jarum, pines gitu tuh, serabut kelapa, tulisan bulu, ya, berbagai macam benda-benda. Nah, dan itu katanya kalau dioperasi ada barangnya. Ada. Orang kalau pasang susu di rongsen juga kelihatan. Oh. Jadi santet itu kalau kena seseorang masuk di pagi ya, itu diperiksa dokter, dicek darah, tidak ada penyakitnya. Tapi di rongsen itu ada bendanya semua kelihatan. Nah, tetapi dalam pembuktian hukum untuk siapa penyantetnya itu yang kesulitan. Karena suatu santet hampir tidak ada jejak sidik jari. Karena memang nggak perlu dipegang kan? Ya, karena roh kan ya. Nah, itu pertama itu. Nah, tingkat dasar Tapi ini... bisa dijelaskan nggak, Daud? Bagaimana bisa masuk? Bisa masuk itu gini. Di dalam dunia nyata ada namanya dunia gaib. Nah, dunia gaib itu disebut alam misterius, malam rahasia. Nah, dunia gaib itu kalau dulu sebelum bertobat, namanya bayangan bumi. Nah, benda ini, benda nyata. Begitu masuk alam gaib, ini yang lenyap. Volume dan benda ini hilang. Tapi benda ini masih ada di sini. Tidak dibatasi ruang dan waktu. Nah, dikembalikan ke alam nyata, balik ini lagi. Santet masukkan ke alam gaib, setelah itu masuk dalam tubuh manusia, dikembalikan ke alam nyata. Sehingga benda-benda itu ada di situ semua.
Itu tingkat dasar. tingkat dasar. Siap. Kalau orangnya ada di luar pulau, nyebrang laut, nyebrang samudra, nggak bisa. Karena setan harus ada izin mutasi. Setan punya daerah kekuasaan Daerah. tersendiri. Ya, tingkat dasar ini hanya untuk satu pulau. Misalnya pulau aja, kalau itu ada Pulau Jawa, kan ada 3 provinsi. Ya, Barat, Tengah, Timur. ya. Nah, kalau yang dasar sekali, ngelewatin Jawa Tengah ke Jawa Timur, susah juga. Tapi kalau dasarnya sudah matang, itu bisa satu pulau. Jadi makanya kalau ada orang nyantet pakai ilmu santet ke Israel, pasti nggak nyampe. Oh iya, pernah ada kelompok santet Indonesia mau nyantet Israel. 1000% nggak bisa. Karena apa? Pertama, nyebrang laut. Kedua, berapa pulau? Berapa pulau? Ketiga, berapa benua? 1 atau 2 benua. Nah, kan setan itu mau pindah lokasi ada izinnya, ibaratnya pasportnya. Sampai Israel pasport habis. Oh jadi benar kata Alkitab ya, ada teritorial begitu Betul. ya. Nggak bisa. Jadi ini kalau istilahnya polisi ada tingkatan polseknya, tingkatan polresnya, tingkatan poldanya, Ada tingkat polri. mabes. Oh. Gitu loh. Jadi nggak semudah itu ngirim santet ke Israel. Nggak bisa. 1000% nggak bisa. Karena ngelewati berapa pulau, ngelewati berapa negara, ngelewatin berapa samudra, ngelewatin kan satu benua lebih. Jadi betul-betul ada teritorialnya. Ada teritorial. Dan itu santet kelas dasar. Dasar. Selanjutnya. Nah, saya itu yang tingkat menengah. Tingkat menengah itu satu negara. Walaupun ada di negara, kalau di negara lain dia tidak bisa. Hanya cukup satu negara. Oh ini istilahnya mabesnya ini. Nah, itu pun hanya satu negara. Nah, biasanya dikirim ini roh intimidasi, roh gila bunuh diri. Nah, itu pun satu negara aja. Kalau di luar negeri kayak Australia, Amerika, susah. Nah, yang ketiga baru 3 benua. Nah, santet 3 benua ini jenis santet pusaka. Kalau dikirim langsung pusaka yang itu seperti kilatan petir. Itu tetapi yang memiliki santet itu jarang. Saya menguasai ilmu santet itu kan dari nenek saya. Ilmu santet tingkat tinggi itu santet pusaka. Nah, orang yang hidup dalam Tuhan sungguh-sungguh tidak bisa kena. Sahabat KP, menurut saya ramalan Mbak Rara ini tidak bisa dipercayai, ya. Dan kita tidak boleh meyakini karena seperti yang saya pernah sampaikan, iblis akan merekayasa kejadian supaya persis seperti yang diramalkan. Nah, apa yang disampaikan oleh hambanya Evangelis Dautoni menyadarkan kita. Dan kita harus tahu siapa Brigadir Yosua Huta Barat. Secara ringkas, melalui apa yang saya lihat dari keluarga besar yang berduka, menyatakan bahwa Brigadir Yosua Huta Barat adalah anak yang baik. Anak yang percaya Tuhan. Anak Tuhan yang setia. Dan keluarga menyatakan anak ini selalu mengandalkan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, dan keluarga pun selalu mendoakan dan membangun hubungan kepada Tuhan. Jadi secara spiritual menurut saya ada benteng Tuhan yang terjadi dalam kehidupan Brigadir Yosua Huta Barat. Tapi mengapa ada ramalan yang mengatakan bisa kerasukan, ya, bisa terkena santet yang akhirnya menyerang Brigadir Yosua Huta Barat yang seharusnya mengenai Bapak Ferdi Sambo atau istrinya. Katanya beliau dilindungi Tuhan sehingga sasaran mengenai Brigadir J. Ya. Anak Tuhan tidak bisa terkena santet karena ada Roh Kudus, ada perisai Tuhan melindungi. Anak Tuhan yang cinta Tuhan, ya, lahir baru, ada Roh Kudus
betul-betul mengandalkan Tuhan. Tapi sekali lagi hanya Tuhan yang tahu kehidupan Brigadir Yosua Huta Barat secara pasti bagaimana hubungannya dengan Tuhan. Ya. Nah, jikalau benar ada unsur santet saat otopsi, pasti ada benda-benda khusus yang ada dalam tubuh Brigadir Yosua Huta Barat. Apa yang disampaikan oleh hambanya Evangelis Daud Tony bahwa anak Tuhan yang sejati percaya Yesus lahir baru tidak bisa disantet, belum titik loh ya. Ini juga jadi bahan pertimbangan bagi kita. Jikalau anak Tuhan membuka celah melakukan dosa yang mengikat, yaitu perzinahan dan penyembahan berhala, maka bisa mengalami kuasa gelap. Tapi berbeda dengan kejadian Brigadir J ini, seperti yang diramalkan oleh Mbak Rara. Ya, dia kan kerasukan dulu baru mau melakukan pelecehan seksual. Ya kan? Bagaimana bisa mengalami kuasa gelap sementara dia belum melakukan pelecehan seksual, tapi ramalannya kerasukan lalu melakukan pelecehan seksual. Jadi dosa mengikat tidak dilakukan oleh Brigadir J sehingga memungkinkan dia untuk kerasukan. Ya. Jadi ramalan ini bisa diragukan. Tapi sekali lagi ya, kita tunggu keputusan fixnya, kebenaran yang akan disimpulkan oleh pihak yang berwajib. Saya tidak mau mendahului mana yang benar, mana yang salah, ya 100%, tapi yang jelas semua perlu diuji. Dan kita doakan supaya pihak-pihak yang berwajib yang mengurus kasus ini diberikan hikmat pencerahan dan kebenaran memunculkan dirinya sendiri. Terang benerang siapa dalang di baliknya. Tuhan memberkati.